Bayangkan sebuah tokoh yang selalu hadir dalam setiap lakon wayang, namun justru sering diremehkan. Wajahnya bulat, tubuhnya gemuk, pakaiannya sederhana. Ia bukan raja, bukan ksatria, bahkan bukan dewa. Tetapi tanpa kehadirannya, cerita kehilangan makna. Dialah Semar. Banyak orang mengira Semar hanyalah pelawak dalam panggung wayang, penghibur penonton dengan tingkah lucu dan kata-kata jenaka. Namun di balik kelucuannya, tersembunyi rahasia yang lebih dalam. Sebuah misteri kuno yang tak pernah sepenuhnya diungkap. Siapakah sebenarnya Semar? Mengapa ia begitu dihormati? Bahkan oleh para raja dan dewa dalam kisah Jawa. Ada bisikan bahwa Semar bukan sekadar tokoh fiksi. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perwujudan rahasia alam semesta yang sengaja disamarkan dalam rupa yang sederhana. Ia adalah guru yang tak terlihat, penjaga kosmos yang tersembunyi di balik tawa. Dalam video ini, kita akan menyingkap apa yang tidak pernah diberitahukan tentang Semar. Kita akan menelusuri jejaknya dalam sejarah Jawa kuno, menyelami makna filosofis yang tersembunyi di balik perannya, hingga memahami bagaimana kehadirannya masih bergetar dalam jiwa manusia zaman sekarang. Apakah Semar hanyalah karakter rekaan dalang, atau justru ia adalah cermin dari rahasia terdalam manusia yang menyatukan rendah hati dan kebijaksanaan, lelucon dan keseriusan, bumi dan langit? Tetaplah bersama saya, karena perjalanan ini akan membawa kita melewati lapisan simbol, filosofi, dan misteri yang tak banyak berani disentuh. Kita akan membuka tabir yang selama ini menutupi sosok Semar, sosok yang sederhana di luar, namun agung tak terhingga di dalam. Untuk memahami siapa Semar, kita harus menelusuri akar kisah yang jauh lebih tua dari sekadar pertunjukan wayang. Dalam tradisi Jawa, wayang bukan sekadar hiburan. Ia adalah kitab yang hidup, panggung tempat filsafat, spiritualitas, dan rahasia kosmos disamarkan melalui cerita. Setiap tokoh, setiap gerak, bahkan setiap bayangan memuat makna yang lebih dalam. Di antara para ksatria gagah, para dewa perkasa, dan raja yang angkuh, muncullah Semar, sosok sederhana, berwajah rakyat biasa. Ia hadir bukan sebagai tokoh utama yang memegang senjata, melainkan sebagai pengasuh, pengingat, sekaligus pengendali. Dalam sejarahnya, Semar disebut sebagai punakawan, yaitu pelayan atau pengikut. Namun jangan salah, justru dari posisi rendah inilah Semar menjelma menjadi penjaga keseimbangan. Sejarawan dan pengamat budaya mencatat bahwa Semar bukanlah tokoh asli dari kisah epik India seperti Mahabharata atau Ramayana. Ia lahir dari kearifan Jawa sendiri, disisipkan ke dalam kisah-kisah agung itu sebagai representasi roh lokal, simbol kosmos Nusantara. Dengan kata lain, Semar adalah jantung kejawen yang menyelusup ke dalam setiap lakon. Secara filosofis, Semar digambarkan sebagai makhluk paradoks. Wajahnya tua, tapi tutur katanya seperti anak-anak. Tubuhnya gemuk dan janggal, tapi suaranya menggema penuh wibawa. Ia terlihat hina, namun para raja dan bahkan dewa mendengarkan nasihatnya. Paradoks ini bukan kebetulan. Ia adalah simbol keterbalikan dunia, sebuah kode rahasia yang mengatakan bahwa kebenaran tertinggi tidak selalu hadir dalam wujud yang kita duga. Mengapa semua ini disembunyikan di balik tawa? Ada alasan mendalam. Dalam tradisi Jawa, rahasia tertinggi tidak pernah diberikan secara langsung. Ia dibungkus dalam simbol, dalam humor, dalam paradoks, karena hanya mereka yang memiliki kesadaran mendalam yang bisa menangkap makna sejatinya. Semar hadir sebagai tirai yang menyembunyikan cahaya agar manusia tidak silau sebelum siap menerimanya. Seiring berjalannya waktu, makna ini semakin kabur. Generasi modern lebih mengenal Semar sebagai tokoh lawak ketimbang simbol kosmis. Padahal leluhur Jawa melihat Semar sebagai penjaga jagat.
Bahkan dalam beberapa naskah disebut sebagai titisan roh tertinggi yang turun demi menuntun manusia. Disinilah letak misterinya. Semar tidak hanya hidup di panggung wayang, melainkan dalam ingatan kolektif dan kesadaran spiritual tanah Jawa. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu berada pada tahta dan senjata, tetapi dalam kerendahan hati, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang tersembunyi. Mari kita mulai membuka lapisan-lapisan rahasia yang melekat pada sosok Semar. Pertama, perhatikan wujud fisiknya. Semar digambarkan dengan tubuh gemuk, wajah bulat, mata sipit, mulut selalu tersenyum, dan perut buncit. Sekilas, ia tampak lucu, bahkan canggung. Namun dalam filosofi Jawa, justru bentuk ini mengandung makna tersembunyi. Perutnya yang besar adalah simbol jagat raya, ruang yang memuat segala sesuatu. Senyumnya adalah tanda penerimaan, bahwa alam semesta selalu merangkul baik suka maupun duka. Bahkan sikap tubuhnya yang janggal adalah pengingat bahwa kesempurnaan seringkali tersembunyi di balik ketidaksempurnaan. Semar juga sering disebut sebagai Badranaya, yang artinya pemikul beban dunia. Ia menanggung penderitaan, kegagalan, dan kesalahan manusia, namun tetap hadir dengan tawa. Ini bukan sekadar humor. Ini adalah filosofi hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap menutupi kesedihan dengan tawa, dan justru dari sinilah lahir kekuatan sejati. Semar adalah simbol dari kemampuan jiwa untuk tetap tegak, meski dunia penuh derita. Kedua, perannya dalam cerita wayang. Semar bukanlah tokoh utama yang tampil gagah berani di medan perang. Ia jarang mengangkat senjata, jarang terlibat dalam pertarungan besar. Namun anehnya, para ksatria, bahkan para raja, tidak bisa berjalan tanpa nasihatnya. Disinilah kita melihat paradoks besar. Tokoh paling rendah justru memegang kunci arah cerita. Inilah simbol yang ingin diajarkan Semar, bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu datang dari singgasana, melainkan sering lahir dari kerendahan hati dan keterhubungan dengan kehidupan yang nyata. Ketiga, sifat paradoksalnya. Semar sering bicara dengan bahasa sederhana, bahkan kasar, tetapi di balik itu terkandung hikmah yang mendalam. Ia bisa menertawakan keserakahan raja, mengolok-olok kesombongan ksatria, bahkan menantang keputusan para dewa. Ia adalah suara hati nurani yang dibungkus dalam kelucuan. Dan justru karena ia dianggap pelawak, ia bisa mengatakan kebenaran tanpa menimbulkan amarah. Bayangkan, dalam kehidupan nyata, seringkali orang yang bisa berkata jujur tanpa menyinggung adalah mereka yang tahu bagaimana menyelipkan humor. Semar mengajarkan bahwa kebenaran, bila disampaikan dengan cara yang tepat, bisa menembus tembok ego manusia. Terakhir, ada dimensi gaib yang jarang dibicarakan. Beberapa naskah Jawa kuno menyebut Semar bukan sekadar punakawan, tetapi juga perwujudan roh agung. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai titisan dari kekuatan langit yang turun ke bumi. Dengan demikian, ia bukan hanya tokoh dalam cerita, melainkan simbol penyatuan antara manusia, bumi, dan langit. Semar adalah wajah sederhana dari rahasia agung. Ia mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak selalu hadir dengan kemegahan, melainkan dalam bentuk yang paling merakyat, paling dekat, paling manusiawi. Jika di bagian sebelumnya kita melihat Semar sebagai simbol kerendahan hati dan kebijaksanaan, maka kini saatnya menyingkap lapisan yang lebih dalam, lapisan yang sering dianggap terlalu berbahaya atau terlalu sakral untuk diungkap. Dalam naskah-naskah kuno Jawa, Semar disebut memiliki nama lain, Ismaya. Ia digambarkan sebagai sosok gaib yang lebih tua dari para dewa dalam kisah wayang. Bahkan ada cerita bahwa Semar adalah saudara Batara Guru, raja para dewa, yang sengaja turun ke bumi dengan menyamar sebagai pelayan.
Artinya, tokoh yang dianggap rendah sesungguhnya berasal dari kedudukan tertinggi. Paradoks ini menyiratkan ajaran kuno. Yang tertinggi justru hadir dalam bentuk yang terendah. Di balik tubuh gemuk dan wajah sederhana, tersembunyi rahasia tentang keseimbangan kosmos. Semar disebut memiliki kesaktian tak terhingga, tetapi ia memilih untuk tidak memamerkannya. Ia bisa menaklukkan raja, menundukkan ksatria, bahkan menentang dewa. Namun ia lebih memilih diam, tersenyum, dan mengajarkan melalui nasihat atau canda. Inilah simbol bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi, melainkan pengendalian diri. Namun, ada juga sisi gelap yang jarang dibicarakan. Beberapa tradisi lisan menyebut bahwa jika Semar marah, alam bisa terguncang. Tawa yang biasanya menjadi obat bisa berubah menjadi petir yang memecah bumi. Dengan kata lain, kesabaran Semar adalah benteng yang menahan kekacauan kosmos. Ia bagaikan samudra tenang yang bila terguncang dapat menenggelamkan segalanya. Banyak orang salah paham, mengira Semar hanya sekadar tokoh hiburan. Padahal ia adalah cermin bagi jiwa manusia. Lihatlah, tubuhnya aneh, wajahnya lucu, tapi hatinya luhur. Manusia pun demikian, penuh kekurangan di luar, tetapi memiliki cahaya di dalam. Semar mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah menyembunyikan kelemahan, melainkan menyatu dengan kelemahan itu hingga berubah menjadi kebijaksanaan. Ada pula kepercayaan bahwa Semar adalah penjaga tanah Jawa. Ia tidak hanya hadir di panggung wayang, tetapi juga di alam gaib, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Para leluhur percaya, selama Semar ada, harmoni bumi dan langit tetap terjaga. Dan inilah yang membuatnya begitu misterius. Semar bukan hanya simbol. Ia adalah archetype, energi, bahkan roh penjaga yang menyusup dalam kesadaran kolektif bangsa Jawa. Ia adalah wajah humor, sekaligus wajah kosmos. Ia adalah rakyat jelata, sekaligus dewa tersembunyi. Ia adalah tawa yang sederhana, sekaligus rahasia agung yang menakutkan. Pertanyaannya adalah, mengapa kebenaran ini jarang diungkap? Karena Semar bukan untuk ditakuti atau dipuja, melainkan untuk dipahami. Ia adalah pengingat bahwa yang luhur tidak selalu berada di atas, tetapi bisa hadir dalam kesederhanaan, bahkan dalam keleluconan. Apa gunanya semua rahasia tentang Semar jika hanya berhenti sebagai cerita kuno? Justru kekuatan terbesar dari tokoh ini terletak pada bagaimana kita menerjemahkan kebijaksanaannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Semar mengajarkan kerendahan hati. Ia adalah sosok dengan kedudukan kosmis, tetapi memilih hadir sebagai pelayan, punakawan, rakyat jelata. Dalam kehidupan modern, kita sering terjebak dalam pencarian status, pengakuan, dan gengsi. Semar mengingatkan, yang sejati tidak butuh pengakuan karena cahaya sejati tidak perlu diumbar. Maka, dalam interaksi sehari-hari, kita bisa meneladani Semar dengan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, sekalipun kita memiliki ilmu, harta, atau jabatan. Kedua, Semar adalah simbol ketulusan dan penerimaan. Senyum yang selalu menghias wajahnya bukan sekadar lelucon, melainkan sikap batin yang menerima segala warna kehidupan. Hidup kita penuh ujian, kegagalan, kehilangan, penderitaan. Namun Semar menunjukkan bahwa dengan hati yang lapang, bahkan beban terberat pun bisa dipikul. Dalam praktik, ini berarti belajar untuk tidak selalu melawan arus kehidupan, melainkan mencari hikmah di balik setiap kejadian. Ketiga, ia mengajarkan keseimbangan antara serius dan humor. Semar bisa menasihati raja dengan bijak, tetapi dalam detik yang sama membuat penonton tertawa. Inilah seni hidup. Kita tidak harus selalu kaku dalam keseriusan, dan tidak pula larut dalam kelucuan.
Ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita harus ringan. Jika diterapkan, ini bisa menjadi cara untuk menjaga kesehatan batin, menemukan keseimbangan antara logika dan rasa, antara beban dan keceriaan. Keempat, Semar adalah contoh pengendalian diri. Walau ia memiliki kekuatan kosmis, ia jarang sekali menunjukkannya. Ia menahan amarah, menyimpan kesaktian, dan memilih jalan damai. Dalam hidup kita, betapa sering kita ingin menunjukkan kekuatan, kehebatan, atau prestasi kita. Namun Semar mengajarkan bahwa menguasai diri lebih mulia daripada menguasai orang lain. Praktiknya sederhana, menahan ego ketika ingin menang, menahan lidah ketika ingin marah, menahan hati ketika ingin membalas. Terakhir, Semar menghadirkan cermin bagi jiwa manusia. Wajahnya sederhana, tubuhnya tidak sempurna, tetapi justru di sanalah letak kebesarannya. Ia mengingatkan bahwa kesempurnaan bukan berarti tanpa celah, melainkan mampu menyatukan semua kekurangan menjadi harmoni. Jika kita bisa memandang diri sendiri dengan cara yang sama, menerima kekurangan sebagai bagian dari perjalanan, maka kita sudah menjalani ajaran Semar. Dengan kata lain, Semar bukan sekadar tokoh wayang, ia adalah panduan batin. Jika kita belajar melihat kehidupan melalui matanya dengan kerendahan hati, penerimaan, keseimbangan, pengendalian diri, dan ketulusan, maka jiwa kita akan lebih kokoh menghadapi tantangan apapun. Semar, yang sering dianggap sekadar pelawak dalam wayang, ternyata menyimpan rahasia yang jauh melampaui tawa. Ia adalah wajah kerendahan hati yang menyembunyikan kebesaran, simbol kosmos yang disamarkan dalam tubuh sederhana. Ia mengingatkan bahwa kebenaran sejati jarang tampil dengan megah, melainkan hadir dalam bentuk yang paling dekat dengan manusia, dalam senyum, dalam kesabaran, dalam kesederhanaan. Kita telah menyingkap bagaimana Semar bukan hanya tokoh wayang, tetapi juga penjaga keseimbangan, simbol pengendalian diri, cermin jiwa, bahkan energi kosmis yang menuntun manusia. Dari kisah dan filosofi yang menyelimutinya, kita belajar bahwa kekuatan bukanlah soal menundukkan dunia, melainkan menundukkan ego. Bahwa kebahagiaan bukan berarti bebas dari derita, melainkan mampu menerima hidup dengan lapang dada. Mungkin inilah rahasia terbesar Semar. Ia bukan sekadar hadir di panggung, tetapi hidup di dalam diri setiap manusia. Kita semua punya sisi Semar, sederhana, penuh kekurangan, namun menyimpan cahaya yang bisa menerangi jalan kita sendiri. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melihat Semar dalam diri kita? Sudahkah kita belajar tertawa di tengah penderitaan, menunduk di tengah kejayaan, dan sabar ketika dunia mengguncang? Karena mungkin, pada akhirnya, yang tidak pernah diberitahukan tentang Semar bukanlah siapa dia, melainkan siapa kita, dan bagaimana kita bisa menjelmakan kebijaksanaan itu dalam hidup kita sendiri. Jika kamu merasakan getaran dari kisah ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan pemikiranmu dan dukung perjalanan kita menyingkap rahasia-rahasia kuno dengan menyukai dan berlangganan. Karena masih banyak misteri lain yang menunggu untuk dibuka tabirnya.